Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Febiana Mirani Sidoruk dengan NPM 20010100122. Kakak merupakan mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama sambil kakak memaparkan materi, yaitu membahas tentang arus urbanisasi yang tinggi. Sebelumnya, apakah adik-adik semua sudah tahu mengenai apa itu urbanisasi? Jikalau belum, di sini kakak akan memperdalam pengetahuan adik-adik semua. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota, yang dimana akibat dari urbanisasi ini menyebabkan kepadatan di suatu kota tersebut. Baiklah, di sini kita akan membahas ada faktor penarik dan faktor pendorong urbanisasi ini terjadi. Yaitu yang pertama faktor penarik atau full faktor urbanisasi. Yang pertama, penduduk desa menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan. Padahal di realitanya kita perhatikan kita urbanisasi ke kota belum tentu mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. Jikalau ini memang benar, fasilitas di kota itu lebih lengkap karena pembangunan di desa itu lebih lambat daripada pembangunan di kota. Berikutnya, yang ketiga, kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Ini benar. Yang keempat, kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian. Yang kelima, kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Itu merupakan faktor penarik urbanisasi. Berikutnya, kita akan membahas faktor pendorong atau push faktor urbanisasi, yaitu yang pertama, kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit, di mana di desa itu nenek moyang atau orang tuanya tidak semua memiliki warisan yang melimpah, sehingga orang-orang yang di desa yang tidak memiliki warisan memiliki faktor pendorong untuk harus urbanisasi seperti itu. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang terbatas. Orang desa terkenal ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi sehingga lapangan pekerjaannya menjadi berkurang. Yang ketiga, desa memiliki upah buruh yang lebih rendah dibandingkan di kota. Tetapi walaupun upah yang lebih rendah di desa itu sebanding dengan kehidupan di desa dibandingkan upah yang lebih tinggi di kota, tetapi kebutuhan akan hidup lebih tinggi di kota. Yang keempat, kita membahas desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi yang mereka berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuan sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Yang kelima, di desa fasilitas pendidikan masih minim. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Baiklah adik-adik, itu tadi faktor penarik dan pendorong terjadinya urbanisasi. Berikutnya, kita membahas apa sih dampak urbanisasi bagi kota, yaitu yang pertama, mengakibatkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Yang kedua, tenaga kerja non-terampil yang semakin melimpah. Yang ketiga, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat. Yang keempat, kemacetan yang semakin parah. Yang kelima, kriminalitas yang semakin tinggi. Yang keenam, timbulnya pemukiman kumuh. Berikutnya kita membahas dampak negatif urbanisasi bagi desa, yaitu yang pertama ada berkurangnya tenaga kerja di desa, yang kedua pembangunan di desa menjadi terhambat, yang ketiga produktivitas pertanian kian menurun. Itulah faktor-faktor negatif urbanisasi. Sekarang kita membahas apa sih cara
mengatasi urbanisasi yang tinggi. Di sini ada cara-cara mengatasi urbanisasi yang tinggi, yaitu yang pertama, pembangunan yang merata. Yang kedua, mempermudah akses transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, standar pendidikan disamaratakan. Yang keempat, tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kelima, pemerataan wilayah pemerintahan. Yang keenam, menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Yang ketujuh, memperbaiki fasilitas umum yang terbengkalai. Yang kedelapan, mengedukasi masyarakat desa tentang kehidupan di kota. Yang kesembilan, memfokuskan pembangunan di daerah yang membutuhkan. Dan yang kesepuluh adik-adik, adanya program pengembalian tenaga kerja. Baiklah, sekian yang dapat kakak paparkan mengenai arus urbanisasi yang tinggi. Semoga pemahaman adik-adik semua semakin bertambah ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye adik-adik semua.